dari soal itu kita bisa ngambil sembarang I, J itu elemen di S. Misalkan yang memenuhi I plus J itu elemen S dan harga mutlak I kurangi J itu elemen S juga. Jadi misalkan dari teman-teman itu mengambil elemen I-nya itu 1 atau I-nya 2 atau I-nya 3 yang memenuhi I plus J elemen S dan harga mutlak I kurangi J itu elemen S juga. Nah, dari aku nemunya itu I-nya itu 1, J-nya 2. Maka diperoleh itu I plus J-nya itu 3. 3 kan termasuk elemen S juga. Dan harga mutlak I kurangi J itu sama dengan 1 juga elemen S. Jadi I, J yang pertama itu 1,2. Nah, untuk yang selanjutnya itu I-nya sama dengan 1 dan J-nya sama dengan 3. Maka diperoleh I plus J-nya itu sama dengan 4 juga elemen S dan harga mutlak I dikurangi J itu sama dengan 2 juga elemen S. Jadi diperoleh I, J yang kedua itu 1,3. Terus I sama dengan 3 dan J sama dengan 4. Maka diperoleh I plus J itu sama dengan 7 juga elemen S dan harga mutlak I dikurangi J itu sama dengan 1 juga termasuk ke elemen S. Maka diperoleh I, J itu sama dengan 3,4. Terus yang terakhir itu I sama dengan 4 dan J sama dengan 7. Maka diperoleh I plus J itu 11 elemen S dan harga mutlak I dikurangi J itu sama dengan 3 yang merupakan elemen S juga. Jadi diperoleh dari keempat itu I, J itu sama dengan himpunan 1,2, 1,3, 3,4 dan 4,7. Kemudian dari himpunan itu bisa digambar sebuah grafnya seperti yang ada di layar ya teman-teman. Oke, nomor 2 kan soalnya itu suatu graf G dengan 14 titik dan 26 sisi serta barisan derajat 3,345. Jika diketahui terdapat 6 titik berderajat 4, maka berapakah titik berderajat 3 dan 5? Nah, dari soal itu kita bisa misalin aja kalau buat A-nya itu sama dengan jumlah titik berderajat 3 dan B-nya itu jumlah titik berderajat 5. Maka diperoleh sebuah perkalian kan dari soal itu juga didahului 6 titik berderajat 4. Maka 6 dikali 4 ditambah 3 titik berderajat A ditambah 5 titik berderajat B sama dengan jumlah sisinya yaitu 2 kali 26. Maka 24 ditambah 3A ditambah 5B sama dengan 52. Jadi 3A plus 5B sama dengan 28. Itu yang buat persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua itu dengan jumlah titiknya. Yang jumlah titik yang pada pertama itu 6 titik. Berarti 6 titik ditambah A ditambah B sama dengan 14 titik. Jadi diperoleh A sama A ditambah B sama dengan 8. Nah, dari dua persamaan itu kita eliminasi sehingga diperoleh nilai dari 2B-nya itu sama dengan 4, B-nya sama dengan 2. Nah, dari B itu kita bisa mencari A-nya. A plus B sama dengan 8, A plus 2 sama dengan 8, maka diperoleh A-nya itu sama dengan 6. Nah, kalau udah berarti kita bisa disimpulkan bahwa jumlah titik yang berderajat 3 itu ada 6 dan jumlah titik yang berderajat 5 itu ada 2. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya teman-teman. Di sini kita punya soal, buktikan bahwa jika G adalah graf dengan banyaknya titik V dan banyaknya sisi E, maka banyaknya titik yang berderajat ganjil pada graf G adalah genap. Jadi di sini kita akan membuktikan bahwa banyaknya titik yang berderajat ganjil pada graf G ini adalah genap. Nah, pertama kita misalkan dulu, di sini kita punya VA. Nah, VA ini adalah himpunan titik berderajat genap pada graf G. Graf yang diketahui di soal ya. Dimana graf G kan tadi diketahui titiknya itu V dan sisinya itu E. Nah, kemudian kita juga memisalkan VB, di mana VB ini adalah himpunan titik yang berderajat ganjil pada graf G.
Nah, kemudian kita andaikan untuk VB ini dia bernilai ganjil dan VA bernilai genap. Sehingga berlaku pada sebuah graf ini jumlah derajat titik dari sebuah graf ini kita dapat peroleh dari jumlah derajat titik yang berderajat genap ditambah jumlah derajat dari titik yang atau himpunan titik yang berderajat ganjil tadi. Nah, menurut lemma jabat tangan, kan jumlah derajat dari suatu graf itu adalah 2 kali sisinya. Nah, 2 kali sisinya di sini 2 dikali harga mutlak E, karena sisi itu kan selalu bernilai positif. Jadi kita kasih tanda mutlak. Nah, sehingga karena di sini 2E, kan berarti derajat sebuah titik pada graf itu bernilai genap. Nah, karena yang ini itu adalah jumlah derajat dari himpunan titik yang berderajat genap, jadi kan dia pasti nilainya juga genap. Nah, berarti kan di sini genap, di sini genap. Nah, yang ganjil berarti kan supaya hasil yang ruas sebelah kanan ini genap, otomatis kan yang di sini juga harus genap. Nah, makanya supaya jumlah derajat dari titik yang berderajat ganjil ini menghasilkan jumlah dari derajat titik pada suatu graf ini genap, kan otomatis yang ini itu bernilai genap. Nah, yang ini itu kan tadi dari himpunan titik yang berderajat ganjil. Nah, jadi terbukti bahwa banyaknya titik yang berderajat ganjil pada suatu graf ini adalah genap. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Belum ada, Mbak. Oke, berarti kita lanjut aja ya ke nomor 4. Nah, untuk soal nomor... Itu tadi Rian mau nanya, Kak. Oh, iya boleh, gimana? Oh, oke, belum ada pertanyaan ya untuk nomor 3. Jadi kita bisa lanjut ke nomor 4 dulu. Nah, untuk soal nomor 4 ini ada sebuah graf multipartit K, A1, A2, sampai AN. Nah, disebut graf multipartit lengkap jika setiap titik pada suatu partisi AI itu bertetangga dengan semua titik pada setiap partisi lainnya. Kemudian kita disuruh untuk menggambarkan graf tripartit K1, 2, 3. Nah, karena di sini kita disuruh menggambarkan graf tripartit K1, 2, 3. Nah, indeks 1, 2, 3 ini kan menunjukkan partisi. Sesuai definisi yang ada di sini kan berarti menunjukkan partisi. Nah, karena menunjukkan partisi berarti kan ada di graf itu nanti akan ada 3 partisi. Karena di sini 1, berarti nanti partisi yang pertama itu berisi 1 titik. Kemudian yang partisi kedua ini berisi 2 titik, karena di sini kan tertulis 2. Kemudian yang ketiga berarti berisi 3 titik, karena di sini yang diminta itu 3. Nah, karena kita udah tahu partisi-partisinya, dan kita bisa menentukan ini dulu, jumlah titiknya. Berarti kan 1 tambah 2 tambah 3, berarti kan akan ada 6 titik. Nah, berarti kita bisa gambarkan dulu titiknya. Kan ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian karena di soal ini diminta setiap titik pada suatu partisi AI bertetangga dengan semua titik pada setiap partisi lainnya.
Jadi karena V1, kita misalkan yang pertama ini, partisi yang pertama ini V1, dia yang nantinya berisi satu titik. Nah, kemudian yang V2, ini nantinya akan berisi 2 titik, dan yang V3 ini yang nantinya akan berisi 3 titik. Nah, kemudian untuk yang titik dalam partisinya itu lebih dari 1, contohnya seperti yang V2 ini kan ada 2, antara V3 dan V5. Jadi nanti antara titik V3 dan V5 ini nanti tidak bertetangga ya, atau tidak ada sisi yang menghubungkan kedua titik itu. Jadi kan nanti kita bisa plotnya seperti ini kan. Dan kita misalkan titik yang ini tuh V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Nah, kemudian untuk yang partisi pertama, kita ambil yang V4. Nah, kita ambil yang V4. Kemudian untuk partisi yang kedua, kita ambil yang V3 dan V5. Nah, kenapa kita nggak ambil V6, V1, dan V2? Karena untuk yang V6, V1, dan V2 ini kan nanti untuk partisi yang ketiga. Soalnya kalau misalkan kita ambilnya yang partisi ketiga itu V1, V2, dan V3, kan nanti untuk titik V2 dan titik V3 ini kan bertetangga. Sedangkan dalam satu himpunan partisi ini tidak boleh bertetangga. Jadi, nanti yang V1, V2, dan V6 ini untuk yang partisi yang isinya 3 titik, dan sisanya V3 dan V5 ini untuk partisi yang isinya 2 titik. Nah, sehingga dari sini kita bisa ambil V1 ini berisi 1, kemudian V2 ini berisi 2, dan V3 ini berisi 3. Jadi kan sesuai dengan graf tripartit K123. Jadi nanti gambarnya bisa seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, misalkan nih, yang partisi ketiga itu kan ada titik V1, V2, dan V6. Nah, V1 ini pasti dia bertetangga dengan titik-titik di partisi lainnya. Nah, V1 ini kan terhubung dengan V5, kemudian terhubung dengan V4, juga terhubung dengan V3. Itu juga untuk V2 dan V6. Nah, titik yang lainnya juga sama. V4, dia juga terhubung ke semua titiknya. V5, V6, V1, V2, dan V3. Oke, kita lanjut aja ya ke soal yang nomor 5. Nah, di soal nomor 5 itu diberikan 2 graf, yaitu graf G1 dan graf G2. Nah, gambar graf G1 itu seperti ini, kemudian G2 seperti ini. Nah, di sini itu ditanyakan apakah G1 ini isomorfik dengan G2. Nah, kita disuruh menjelaskan. Nah, yang pertama, kita kasih nama titik-titik di graf G1 dan graf G2. Misalkan titiknya itu kita namakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu untuk titik-titik di graf G1. Nah, untuk titik-titik di graf G2, kita misalkan dengan A, B, C, D, E, dan F. Nah, dari sini kita jabarkan dulu untuk graf G1. Nah, berarti graf G1 ini punya titik 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, graf G1 juga punya sisi-sisi yang bertetangga. Contohnya itu kan 1 dengan 2. 1 dengan 2, kemudian 2 dengan 5, kemudian 2 dengan 5, 2 dengan 3, kemudian 3 dengan 4, 4,5 atau 4 dengan 5, kemudian 5 dengan 6, dan 6 dengan 1. Nah, 1,2 dengan 2,1 itu sama aja teman-teman, jadi cukup kita tulis 1 aja. Jadi kalau misal kita udah tulis 1,2, nanti yang 2,1 nggak usah kita masukin lagi ke sini. Nah, itu untuk graf G1. Terus yang kedua itu untuk graf G2. Berarti titik-titiknya itu ada titik A, B, C, D, E, dan F.
Nah, untuk sisi-sisinya, berarti kan A, B, sisi A, B, kemudian titik B dengan F, sisi BF, kemudian sisi BC, CD, kemudian D dengan E, EF, dan FA. Nah, setelah kita cari titik dan sisinya tadi, kemudian kita cari pemetaannya. Nah, pemetaan berarti kan pemetaan dari G1 ke G2. Nah, di G1 kan tadi ada titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk melihat pemetaannya itu kita lihatnya berdasarkan sisinya, ya, yang memiliki derajat yang sama. Misalkan di sini titik 1. 1 ini kan dia berderajat 2. Nah, berarti untuk di graf G2, kita bisa mengambilnya titik A atau dipetakan ke titik A. Karena kan titik A ini dia juga derajatnya 2. Nah, kemudian untuk titik 2 di G1, dia kan derajatnya 3. 1, 2, 3. Nah, berarti bisa kita petakan dengan titik B. Karena B ini kan derajatnya juga 3. 1, 2, 3. Di 1 dipetakan ke A, 2 dipetakan ke B, kemudian 3, dia 2, derajatnya 2, kemudian dengan C. 3 dengan C, kemudian 4 dengan D, kemudian 5 dengan F. Karena di sini 5 ini kan dia berderajat 3. Nah, berarti bisa kita pasangkan dengan titik F yang sama-sama berderajat 3. Titik 6, ini kita bisa petakan juga ke titik E. Nah, untuk membuktikan isomorfik atau tidak, itu kita harus menyelidiki untuk setiap titik U, V yang merupakan elemen EG1, maka dapat ditemukan pemetaan U, pemetaan V ini elemen di EG2. Nah, karena di sini kita mau menyelidiki isomorfik atau tidak, jadi kita coba cari dulu titik yang tidak menunjukkan isomorfik. Nah, kalau untuk titik 1,2, misalkan kita ambil 1,2. 1,2. Dia ini merupakan elemen G1. Nah, berarti F1 berarti kan A. A, F2, karena ininya 2, F2 berarti B. Ini sama dengan B. Nah, karena F1-nya itu A, F2-nya itu B, berarti kan dia A, B. Nah, A, B ini kan ada di EG2. Nah, terbukti dia elemen EG2. Berarti untuk titik 1,2, dia ini memenuhi. Nah, kemudian untuk titik 2,3, nanti teman-teman bisa cari sendiri. Dan seterusnya ya. Nah, ternyata kita bisa menemukan ada titik 4,5. Jadi 4,5 ini kan elemen dari EG1. Nah, karena 4,5, maka di sini kita masukkan F4. F4 ini D, kemudian F5 ini F. Nah, karena F4 D, F5 itu F, jadi kita bisa dapat D, F. Nah, ternyata D, F ini tidak ada di EG2. Nah, ada kan D, F. Nah, jadi kan dia D, F ini bukan elemen EG2. Sehingga graf G1 dan graf G2 ini dia terbukti tidak isomorfik.